Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Fitrianto di channel Pendidik Mahasiswa. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kedua atau kelanjutan dari perhitungan pendapatan nasional. Di materi sebelumnya sudah saya jelaskan untuk perhitungan pendapatan nasional terkait cara perhitungannya. Ada beberapa pendekatan, ada pendekatan pengeluaran, ada pendekatan produksi, dan ada pendekatan pendapatan. Dan setelahnya saya sambung dengan konsep pendapatan nasional terkait dengan GDP dan GNP. Dan perbedaannya bagaimana sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Hari ini kita akan melanjutkan, atau pada video ini kita akan melanjutkan kelanjutan dari pendapatan nasional terkait dengan PDB harga berlaku dan PDB harga tetap, atau bahasa lainnya adalah GDP nominal dan GDP real. Pendapatan nasional harga berlaku atau PDB nominal atau GDP nominal adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan negara dalam satu tahun dan dinilai menurut harga-harga berlaku pada tahun tersebut. Cara ini digunakan untuk menghitung pendapatan nasional dari satu periode ke periode lainnya. Jadi untuk menghitung GDP nasional, GDP dengan harga nominal, berarti P dikali H. P itu adalah harga dikali dengan jumlah barang yang dihasilkan pada tahun yang bersangkutan. Kemudian untuk GDP harga tetap atau pendapatan nasional harga tetap atau real, merupakan harga yang berlaku pada tahun tertentu yang seterusnya digunakan untuk menilai barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun-tahun yang lain. Saya kasih contoh untuk perhitungan PDB atau GDP harga nominal dan GDP harga tetap ataupun GDP real. Ya. Nilai PDB, ya, kita kembali lagi bahwasanya Indonesia sangat cocok untuk menghitung pendapatan nasionalnya dengan menggunakan metode pendekatan produksi. Di metode pendekatan produksi, secara sederhananya menghitung pendapatan nasional adalah P dikali H. P ini adalah harga dan H adalah dari jumlah barang yang dihasilkan. Misal, suatu perekonomian pada tahun 2019 memproduksi baju dengan jumlah 1000 unit atau 1000 potong dengan harga per potongnya adalah 120. Maka untuk menghitung PDB nominal pada tahun 2019 adalah P dikali H. Ya. P ini adalah 120, H-nya adalah 1000 potong. Maka PDB di tahun 2019 dengan menggunakan harga nominal atau harga berlaku didapat sebesar Rp120.000. Sedangkan tahun 2018 nilai PDB-nya adalah 100.000. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah berarti GDP atau GDP atau PDB di tahun 2019 lebih baik daripada 2019 lebih baik daripada 2018? Jawabannya adalah belum tentu. Memang secara nominal, ya, angka di 2019 ini lebih besar, yaitu 120.000. Sedangkan di 2018 100.000. Secara angka memang 2019 lebih besar. Ya. Apakah kualitasnya lebih baik? Belum tentu, ya. Misal pada tahun 2018, harga baju per potong di tahun 2018 adalah Rp80. Maka jumlah baju yang diproduksi di tahun 2018 adalah, misalnya tadi PDB-nya 2018 100.000, ya. 100.000 dibagi 80. Maka yang dihasilkan baju di tahun 2018 adalah 1.250 potong. Dari segi jumlah output, 2018 lebih besar dibandingkan 2019. Tapi kalau dari segi nominal angka rupiah, memang PDB di tahun 2019 lebih besar. Nilai PDB 2019 ya, kelihatannya lebih besar daripada 2018. Namun output, ya, jumlah barang yang dihasilkan di PDB 2019 lebih kecil daripada 2018. Di 2019 barang yang dihasilkan hanya 1000 potong.
sedangkan di 2018 1.250 potong. Ini dikarenakan terjadi kenaikan harga ya di tahun 2019 dari harga Rp80 di 2018 menjadi Rp120 di 2019. Contoh tersebut adalah perhitungan PDB dengan menggunakan metode harga berlaku atau nominal, yang mana menggunakan metode ini, PDB harga nominal ini atau harga berlaku ini akan berpotensi sangat membingungkan karena perubahan harga akibat inflasi. Nah, ya ini ada yang tidak dihitung di PDB nominal. Maka solusinya adalah bagaimana Pak untuk mengatasinya? Nah, diciptakanlah untuk menghitung GDP atau PDB dengan harga tetap atau real. Ya. Untuk mendapatkan hasil perhitungan yang akurat atau valid, perhitungan PDB sering menggunakan perhitungan berdasarkan harga tetap atau real. Untuk mendapat PDB harga real, harus ditetapkan tahun dasar, base year. Ya. Menetapkan tahun dasar bagaimana kriterianya? Misalnya pada tahun keadaan ekonomi terbaik. Dari berapa tahun belakang ini, misalnya dari setelah Orde Reformasi. Perekonomian terbaik, pertumbuhan ekonomi terbaik misalnya pada zaman Presiden SBY tahun 2005-2006. Pertumbuhan ekonomi hampir 6%. Meskipun di tahun-tahun sebelumnya juga naik pertumbuhan ekonominya, tapi tidak sebesar di tahun 2005 atau 2006 misalnya. Maka bisa dijadikan tahun dasar untuk perhitungan pendapatan nasional di tahun-tahun seterusnya. Harga-harga pada tahun tersebut dijadikan patokan sebagai harga tetap atau real. Dari contoh kasus pada slide sebelumnya yang sudah saya contohkan, misalnya jika 2018 dijadikan sebagai harga dasar atau base year atau harga tetap, maka nilai PDB 2019 berdasarkan harga tetap atau real ya, yang mengacu di tahun dasar 2018 adalah PDB 2019 dapat dicari jumlah barang yang diproduksi di 2019 dikali harga pada tahun 2018. Jumlah yang dihasilkan di 2019 adalah 1.000 potong. Harga pada tahun 2018 adalah 80, maka PDB atau GDP real pada tahun 2019 adalah sebesar Rp80.000. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa output tahun 2019 nilai PDB-nya 80.000. Ini lebih kecil dibandingkan dengan nilai output ya secara angka di tahun 2018 yaitu 100.000 yang sudah kita hitung di slide sebelumnya. Nilai PDB 2019 disebut sebagai GDP atau PDB harga tetap atau real karena menggunakan tahun dasar 2018 ya. Sedangkan nilai PDB 2019 yang 120.000 tadi, yang di slide sebelumnya, disebut sebagai GDP atau PDB harga berlaku atau PDB nominal. Maka terjadi perbedaan. Ya, yang digunakan kalau secara akurat, maka digunakan yang PDB real atau tetap. Kita langsung masuk ke slide berikutnya. Dalam mengukur pertumbuhan pendapatan nasional digunakan pendapatan nasional real. Pendapatan nasional real dihitung dengan mendeflasikan pendapatan nasional nominal. Cara mendeflasikan yaitu dengan menilai berdasarkan nilai tahun dasar atau base year. Pendapatan nasional nominal adalah pendapatan nasional menurut harga yang berlaku. Pendapatan nasional real adalah pendapatan nasional menurut harga konstan atau tetap atau real. Saya kasih contoh ilustrasinya untuk menghitung GDP nominal atau PDB nominal dengan GDP real atau PDB real, dan kemudian kita langsung lanjut menghitung deflator dan inflasi. Ya, saya contohkan ada dua barang, harga masing-masing barang juga berbeda. Ada tahun 2001, 2002, 2003. Harga barang A pada tahun 2001 untuk jumlah barang A misalnya di sini 100. Ya, harga pada tahun 2001 adalah $1. Jumlah barang yang dihasilkan atau yang dijual misalnya 100. Harga barang B $2 pada tahun 2001. Jumlahnya 50. Pada tahun 2002 harga barang A menjadi $2.
dolar. Pada tahun 2003 menjadi 3 dolar. Jumlahnya di sini 150 dan 200. Untuk harga barang B, harga barang B tahun 2002 3 dolar. Tahun 2003 4 dolar. Ya, jumlah yang dihasilkan tadi ya, untuk yang tahun 2001 ada 50, 2002 ada 100 dan 150 pada tahun 2003. Untuk menghitung perhitungan GDP nominal atau PDB nominal, maka dapat dicari dengan cara mengalihkan dari harga dan jumlah barang yang dihasilkan pada tahun yang bersangkutan. Karena di sini ada dua barang, barang A dan barang B, ya, kita hitung satu persatu. Pada tahun 2001, harga barang A 1 dolar dikali jumlah barang yang dihasilkan 100 ditambah ya, harga barang B 2001 adalah 2 dolar dikali ya, jumlah barang B yang dihasilkan pada tahun 2001 50 misalnya 50 unit atau 50 apa. Nah, maka jumlahnya di sini 1 dolar kali 100 untuk yang barang A ya, 100 ditambah 2 dolar ya, barang B dikali 50 barang B 100, berarti 100 tambah 100 200. Begitu pula untuk tahun 2002 dan 2003 ya, masing-masing harga dikali dengan jumlah yang dihasilkan pada masing-masing tahun. Ya, 2 dolar untuk yang A tadi pada tahun 2002 harganya 2 dolar dikali 150 unit ya, ditambah ya, harga barang B pada tahun 2002 3 dolar dikali barangnya 100 unit dan seterusnya. Nah, ini yang disebut dengan PDB nominal atau GDP nominal, menghitung atau mengalihkan harga dengan jumlah barang pada tahun yang bersangkutan. Nah, perbedaannya kalau untuk GDP real atau GDP dengan harga konstan atau tetap, maka harus diketahui dulu tahun dasarnya tahun berapa ini. Ya, katakanlah di sini di soal tahun dasarnya dipilih tahun 2001. Maka untuk tahun 2002 dan 2003, baik barang A maupun barang B, semua harga harus dikalikan dengan harga tahun 2001. Barang A tahun 2001 harganya adalah 1 dolar. Barang B tahun 2001 adalah 2 dolar. Untuk tahun 2002 dan 2003, maka baik barang A maupun barang B dikali dengan harga tahun 2001. Berarti tahun 2002 untuk barang A, semuanya dikali 1 dolar dikali jumlah barang yang dihasilkan tahun 2002. Untuk yang barang B 2 dolar, ya harganya kan 2 dolar di sini tahun 2001 dikali jumlah barang yang dihasilkan, misalnya tahun 2002 sekian. Tahun 2003 sama untuk barang A dikali tahun 2001, harga 2001 1 dolar, semuanya di sini Anda lihat 1 dolar semua, dikali jumlah barang yang dihasilkan pada tahun yang bersangkutan. Untuk barang B ya semuanya di sini dikali 2 dolar semua. Maka ini yang membedakan antara GDP nominal dan GDP real dalam perhitungannya. Ya, sekali lagi saya ulangi, kalau untuk GDP nominal berarti harga dikali jumlah barang yang bersangkutan pada tahun yang bersangkutan. Kalau untuk GDP real harus diketahui tahun dasarnya. Biasanya di soal sudah disebutkan, misalnya tahun 2001. Maka semua barang harus dikali dengan harga pada tahun 2001. Kalau di sini jumlahnya ada 2 barang. Kalau misalnya hanya 1 barang, Pak, ya lebih gampang ya, berarti Anda tidak perlu menambahkan kayak gini. Kalau 1 barang saja berarti ya tinggal Anda kalikan saja, gitu. Nah, ini adalah untuk menghitung GDP nominal dan GDP real. Selanjutnya, ada istilah lain terkait dengan kelanjutannya, deflator GDP. Deflator GDP adalah rasio perbandingan antara GDP nominal dan GDP real. Deflator GDP mencerminkan tingkat harga saat ini terhadap ya, tingkat harga di tahun dasar. Rumusnya bagaimana untuk mencari deflator? Ya, GDP nominal dibagi GDP real dikali 100. Misal tadi di soal atau di slide sebelumnya sudah kita hitung di GDP nominal dan GDP real, maka tinggal kita hitung deflatornya dari masing-masing tahun. Misal GDP deflator tahun 2001, berarti GDP nominal 2001 berapa? Ya, GDP nominal 2001 di sini adalah 200 dibagi GDP real tahun 2001 200
ya. Ya, di sini kan 200 dibagi 200 kali 100 sama dengan 100. 2002 berarti GDP nominal tahun 2002 600 dibagi GDP real tahun 2002 350 kali 100 ya. Ya, 600 dibagi 350 kali 100 sama dengan 171. Begitu pula untuk yang 2003 ya, GDP nominal 2003 yang sudah dihitung tadi 1.200 dibagi GDP real tahun 2003 500 dikali 100 sama dengan 240. Nah, ini adalah untuk menghitung deflator GDP. Di slide sebelumnya sudah Anda hitung nominal, GDP nominal dan GDP real, maka lebih mudah untuk menghitung deflator GDP. Selanjutnya, tadi sempat kita bahas di awal-awal terkait dengan adanya inflasi. Ya, manfaat perhitungan PDB real adalah dapat mengetahui seberapa besar pertumbuhan ekonomi, kemudian menghitung perubahan inflasi. Inflasi itu kan adalah kenaikan harga barang-barang pada periode tertentu dalam dengan perubahan yang sangat cepat. Misalnya tadi kan kasusnya 2018 harga baju 80. Kemudian di tahun 2019 harganya naik menjadi 120. Berarti kan naiknya Rp40 sendiri kan. Ya. Maka untuk menghitung besarnya inflasi dari periode ke periode dapat digunakan rumus ya, deflator tahun yang akan dihitung. Misalnya tahun 2024 nih ya. Nah, tahun T itu maksudnya tahun yang akan dihitung. Dikurangi deflator 1 tahun sebelumnya. Kalau di sini inflasi 2024, berarti adalah deflator tahun 2024 dikurangi deflator tahun 2023 dibagi deflator tahun T-1 atau tahun sebelumnya, 1 tahun sebelumnya 2023 dikali 100%. Ini untuk menghitung inflasi. Deflator tadi teman-teman sudah menghitung caranya GDP nominal dibagi GDP real kali 100. Nah, itu adalah deflator. Dari contoh-contoh yang sudah dihitung tadi, baik yang nominal, real, dan kemudian deflator bisa dihitung inflasinya. Ya, kita langsung masuk ke contoh soal. Misalnya, di suatu negara terdapat harga dari suatu barang sejumlah barang dari beberapa tahun. Misal tahun 2000, harganya adalah 1.000, jumlah barangnya 1.000. Tahun 2001, jumlah barang, harga barangnya 2.000. Kemudian jumlah barangnya 1.500. Tahun 2002, harganya menjadi 3.000. Ya. Jumlah barang yang dihasilkan 2.000. Ya. Kemudian tahun dasar yang berlaku adalah tahun 2000 atau tahun dasarnya. Ini sudah disebutkan dalam soal. Diminta untuk menghitung GDP nominal masing-masing tahun, GDP real masing-masing tahun, kemudian menghitung besarnya deflator masing-masing tahun, baik 2000, 2001, dan 2002. Kemudian inflasi. Inflasi dihitung mulai tahun 2001 dan inflasi tahun 2002. Satu-satu kita menghitung GDP nominal dan GDP real untuk masing-masing tahun. Nah, perhitungan GDP nominal. Di soal tadi sudah jelas, P tahun 2000 adalah 1.000. Jumlah barang atau H di tahun 2000 adalah 1.000. Maka GDP nominal tahun 2000 adalah 1 juta rupiah. Kemudian tahun 2001, harga di tahun 2001 adalah 2.000, dikali jumlah barang yang dihasilkan tahun 2001 adalah 1.500, maka hasilnya P kali Q sama dengan 3 juta. Tahun 2002 untuk GDP nominalnya, P-nya tahun 2002 adalah 3.000, dikali Q-nya tahun 2002, 2.000 sama dengan 6 juta. Kemudian kita menghitung GDP realnya. Di soal sudah jelas ya, tahun dasarnya berapa? Tahun dasarnya adalah tahun 2000 ya. Tahun 2000 berarti kita menggunakan harga tahun 2000. Tahun 2000 harganya adalah 1.000. Maka semua barang ini ya, baik tahun 2000, 2001 dan 2002 dikali dengan harga 1.000. Nah, hasilnya akan dapat seperti ini. Ya, GDP real berarti di sini dikali 1.000 semua. Ya, tahun dasarnya 2000. Untuk Q-nya berarti dikali masing-masing tahun. Tahun 2000 tadi Q-nya 1.000 ya, tetap ya 1 juta. Q-nya tahun 2001 1.500 kali 1.000, 1.500, 1.500. P-nya
tahun 2003 berarti pakai harga 2000, nah, tahun 2000 dikali jumlah barang yang dihasilkan tahun 2003 sehingga hasilnya 2 juta rupiah. Deflator, ya, deflator adalah rumusnya GDP nominal dibagi GDP real. Ya, kita misal hitung deflator tahun 2000. GDP nominal 2000 ya dibagi GDP real 2000 berarti 1 juta bagi 1 juta kali 100 sama dengan 100. Tahun 2001 GDP nominal tahun 2001 dibagi GDP nominal GDP real tahun 2001 nah, 3 juta bagi 1 juta 500 kali 100 sama dengan 200. Kemudian yang terakhir eh, mohon maaf ini tahunnya agak salah ya. Ini saya ngitungnya salah ini. Nah, ini yang benar tahun 2000, 2001 dan 2002. Nah, ini saya nulisnya agak salah, mohon maaf. Yang benar tahun 2000, 2001, 2002. Ini 2000, 2001, ini 2002, mohon maaf. Yang deflator tahun 2002 berarti GDP nominal tahun 2002 dibagi GDP real tahun 2002 ya 6 juta bagi 2 juta kali 100 sama dengan 300. Nah, ini untuk menghitung GDP nominal, real, dan deflator. Selanjutnya yang terakhir kita menghitung inflasi ya. Bahasanya inflasi eh, rumusnya adalah deflator tahun yang akan dihitung dikurangi deflator tahun sebelumnya dibagi deflator tahun sebelumnya kali 100%. Deflator tahun 2000 kita menghitung inflasi tahun 2001. Nah, deflator tahun 2001 dikurangi deflator tahun 2000 dibagi deflator tahun 2000 kali 100%. Deflator tahun 2001 itu adalah 200 ya di sini dikurangi deflator tahun 2000 yaitu 100 dibagi deflator tahun 2000 100 kali 100% ya sama dengan 200 dikurangi 100 100 100 bagi 100 ya 1 dikali 100% berarti 100% ya berarti inflasi tahun 2001 sebesar 100% atau kalau ditulis tanpa persen yaitu adalah 1 karena makna dari 100% adalah 100 per 100 sama dengan 1. Kalau Anda nulisnya di sini 1% berarti salah ya. Inflasi tahun 2002 juga sama caranya. Deflator tahun 2002 dikurangi deflator tahun 2001 dibagi deflator tahun 2001. Deflator 2002 300 dikurangi deflator tahun 2001 200 dibagi deflator tahun 2001 200. 300 dikurangi 200 100 100 dibagi 200 ya setengah setengah atau 0,5 kali 100% yaitu 50% atau jika ditulis tanpa persen yaitu 0,5. Makna dari 50% adalah 50 per 100. Kalau Anda nulisnya 0,5% malah salah. Begitu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham terkait dengan perhitungan pendapatan nasional. Kita jumpa di video selanjutnya dengan materi yang terbaru, yaitu materi teori konsumsi yang akan saya lanjutkan di video setelahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.